Iya, toxic relationship ya adalah orang yang belum memahami gitu cinta yang sebenarnya seperti apa mengungkapkannya, terus perasaan cinta yang baik itu seperti apa. Dan biasanya orang-orang seperti ini punya trouble ya tentu dimulai dari dirinya sendiri ya. Karena ya itu pengertian cinta yang salah, atau karena pengalaman buruk di masa lalu juga bisa, atau iya pengalaman hidupnya secara umum yang dia rasakan buruk di masa lalu, sehingga cinta yang dihadirkan, yang ditampakkan itu dalam tanda kutip ya perlahan membunuh dirinya, itu melukai, menyakiti dirinya sendiri, alih-alih cinta. Dan gue pernah lihat orang yang punya hubungan toksik seperti ini, bahkan dalam rumah tangga ya. Jadi kayak ia terjebak aja gitu, kayak udah terjebak dan nggak bisa keluar. Nah awalnya gimana sih? Tentu ada beberapa hal, misalnya pengalaman buruk di masa lalu, pengalaman berpasangan gitu, misalkan waktu pacaran, atau pengalaman dirinya sendiri yang misalkan ada masalah dalam keluarga atau dalam pergaulan misalnya. Jadi dia mendapati pada akhirnya dari masalah-masalah yang dia hadapi itu dia membenci dirinya, sehingga dia tidak bisa berdiri istilahnya ya di atas kakinya sendiri. Jadi ya udah bergantungnya sama orang lain. Ketika dia merasa sudah menemukan orang yang dia anggap cocok atau tepat, lalu seolah dia harus memiliki sepenuhnya. Nah itu awal mulanya di situ. Ketika dia mencintai, menurut dia itu cinta yang seharusnya ditampakkan gitu ya, atau di memperlakukan cinta gitu ya terhadap pasangannya itu. Dia pikir iya semua harus, apa-apa harus dia, semua harus sumbernya dari dia, atau segala keputusannya harus dari dia, tanpa mempertimbangkan ya dari orang lain. Ya ini fatal ya, karena rata-rata orang dasarnya itu ya cintanya ya salah, atau dibangun dari cinta yang buruk. Buruk karena misalkan karena dorongannya hawa nafsu, syahwat, atau dia tidak diperlakukan dengan kasih sayang oleh keluarganya, atau di pergaulannya dia terkucilkan gitu ya. Sehingga ketika dia pada akhirnya menemukan orang yang buat dia bisa menolong rasa sakit itu semua, dampaknya ya dia berusaha mempertahankan untuk orang ini nggak pergi, karena kayak merasa butuh satu sama lain gitu. Kenapa? Karena dia udah nggak punya self defense, pertahanan dirinya untuk menghadapi takdir buruk yang terjadi di dalam hidupnya, yang menjadi pengalaman buruk di masa lalu. Itu salah satu penyebab toxic relationship tercipta. Nah, ada juga faktor lainnya, misalnya karena dorongan ambisi. Misalkan dia udahlah nggak mengembangkan dirinya dengan berusaha memahami dirinya, terus ketika mencari pasangan dan dapat pasangan, ya ambisinya liar ya. Jadi ya sama, nyambung juga kayak yang tadi, ada persamaannya, yaitu dia merasa harus memiliki seutuhnya, padahal dia harusnya sadar ya dan tahu bahwa orang yang dia cintai itu punya orang tua, punya keluarga, punya adik atau kakak, punya sahabat, punya teman, punya pergaulan, punya pekerjaan, punya kesukaan, punya ketertarikan yang mungkin berbeda dari dianya sendiri gitu. Jadi ya udah, ketika dia udah dapat orang yang dia cintai, terus sudah memilikinya gitu ya, ya udah harus semua tuh kayak hidup tuh harus menghamba ke dia gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Orang yang berada dalam toxic relationship
dan ya seolah udah yang dicintainya dengan cara yang salah seperti ini juga kayak terjebak, yang dimana dengan logikanya dia berpikir, oh dia udah memberikan segalanya buat gua, jiwa raganya gitu ya, fisiknya gitu, apa hartanya segala macam. Jadi ya udah, akhirnya istilahnya tuh benci cinta tapi benci, benci tapi cinta, ya gitu deh. Membingungkan orang yang berada dalam toxic relationship karena udah nggak tegas lagi antara perasaan dan logikanya. Udah nggak sehat dua-duanya, perasaan cintanya aja udah nggak sehat, juga pikirannya ya tambah nggak sehat lagi. Ya bagaimana mungkin kita orang yang di luar itu ya melihat fenomena orang yang berada dalam toxic relationship gitu ya, yang dimana kita tahu pada akhirnya mereka kan tersakiti satu sama lain, atau bisa dikatakan saling menyakiti satu sama lain, tapi ya udah kayak muter aja di situ. Beda sama umumnya orang yang berada dalam hubungan di konteks suami istri yang iya memang rumah tangga nggak selalu harmonis, nggak selalu intim atau mesra atau akrab gitu ya, dekat gitu. Sometimes memang akan ada masalah yang terjadi mau besar ataupun kecil. Tapi beda konteksnya masalah yang timbul ketika orang yang berada dalam toxic relationship ini. Kayak yang bukan masalah tuh ya jadi masalah. Itu, dan seringkali begitu. Yang bukan masalah jadi masalah. Yang masalah kecil jadi masalah besar. Yang kadang ini sebenarnya masalah besar, tapi malah justru nggak dianggap masalah sama mereka. Dan cara mereka apa ya mengakhiri masalahnya iya biasanya gue lihat dengan waktu ya itu. Jadi orang-orang yang kayak gini tuh biasanya emang udah nggak tegas dalam hidup. Kayak mungkin dia punya prinsip tapi ya gampang aja gitu. Hari ini dia bisa, pagi nih dia bisa ngomong iya, malam tuh bisa ganti lagi. Enggak, besok paginya bisa ngomong iya lagi. Jadi inkonsistennya itu kelihatan banget orang yang berada dalam toxic relationship. Membenarkan segala apapun keburukan yang terjadi jelas di mukanya dia, di hadapannya dia secara langsung. Tetapi ya udah selalu punya excuse gitu. Ya poin yang bisa diambil sih mungkin ada ya sisi positifnya, kayak orang-orang yang berada dalam toxic relationship ini kayak punya excuse, maaf, stop maaf yang banyak daripada kesalahan yang diperbuat oleh pasangannya itu. Tetapi ya kalau nggak pada tempatnya ya kan jadi sayang gitu ya, mubazir gitu. Di saat ada hubungan yang benar atau yang sehat, yang nggak toksik, tetapi ya kayak gitu, kadang jadi masalah besar karena nggak punya stok maaf yang lebih banyak daripada kesalahan yang diperbuat oleh pasangannya itu. Nah, jadi kalau toxic relationship, kalau kita nggak mau terjebak di keadaan yang nggak enak kayak gitu ya maka jujur, harusnya jujur. Solusi terbaik yang paling mudah dan sederhana ya untuk dipahami, jujur. Dalam ketika memulai hubungan itu jujur deh, jujur. Ini konteksnya orang yang mau berumah tangga atau yang sudah berumah tangga ya, bukan yang hubungan selain itu, bukan. Jadi jujur, solusi terbaik itu. Benar-benar dari awal itu ya terbuka aja, belas kayak ya inilah gua, jangan dilebihkan juga jangan dikurang-kurangin, karena kalau ketidakjujuran ya akhirnya kesengsaraan nanti yang akan terjadi gitu. Tambah banyak rumah tangga yang kita lihat, wah pokoknya perfect couple nih, tapi pada akhirnya berakhir dengan tragis gitu ya, perceraian misalkan, atau nggak jadi nikah misalkan, nikahnya sama orang yang nggak kita expect sebelumnya gitu kan. Ya itu fenomena kan. Kenapa itu tadi? Karena nggak jujur, ada ketidakjujuran. Ya bayangin aja kenapa, gimana nggak konyol gitu ya. Jalanin hubungan lama, misalkan pacaran berapa tahun gitu ya, bertahun-tahun. Tapi akhirnya nggak nikah gitu karena satu dua hal nih yang alasannya konyol
Atau misalkan oke lah pacaran lama terus akhirnya nikah, tapi ya rumah tangganya berantakan atau bahkan berakhir dengan perceraian. Kenapa ya? Karena nggak jujur. Jalanin hubungannya tuh nggak jujur gitu. Nggak jujur tuh ya banyak hal dalam perkataannya, dalam tindakannya, dalam perasaannya itu ya. Jadi benar-benar nggak ada sifat ketenangan gitu dalam menjalani hubungan, karena ya dia memendam sesuatu atau banyak hal yang nggak seharusnya dipendam. Kayak ditanya apa jawabnya ngeles gitu. Nah itu kalau nggak jujur, mau orang dalam pekerjaan, bisnis, dagang, ya termasuk menjalani hubungan, ketika akan menjalani hubungan dan dalam menjalani hubungan ya harus semuanya dengan jujur, sifat jujur. Karena ya jujur itu ya bahasa yang paling sederhana dan dorongannya kebenaran. Jadi benar-benar bisa jadi pembeda lo ketika mencari pasangan, lalu lo merasa itu orang yang tepat buat lo. Ya ketika lo jujur, lo pada akhirnya tahu dia orang yang tepat atau enggak buat lo. Tapi ketika lo nggak jujur, ya lo akan dihantam hasil yang sama pada akhirnya gitu ya, akan dapat hasil yang sepadan. Ya lo nggak jujur ya dapetnya yang palsu juga gitu. Kalau lu nya jujur ya akan ketahuan jawaban yang benar, yang sebenarnya, apakah orang yang lu pilih itu orang yang tepat buat lo apa bukan gitu. So jujurlah dalam memulai segala hal.